Aku terkejut dengan tatapan tak percaya ketika kakek menegur dan membentak nenek hingga menangis sesegukan. Aku buru-buru menuju hamarku sebelum keduanya mengetahui keberadaanku. Bisa-bisa aku ikut jadi imbas kalau mereka sampai tahu. Aku saat itu memang baru saja terjaga dari tidur dan tak percaya mendapati hal itu. Aku bisa membayangkan bagaimana perasaan nenek saat itu. Sambil menangis, nenek diam dan tak berusaha membela diri. Aku sendiri tak tahu apa penyebabnya. Sejak 1 tahun yang lalu aku, Jaka, 23 tahun, memang tinggal di rumah kakek dan nenekku. Kedatanganku di rumah mereka dalam rangka menumpang tinggal karena aku diterima bekerja di kantor yang tak jauh dari rumah mereka. Demi menghemat biaya, aku juga ditugaskan ayah ibu untuk menjaga mereka. Selama tinggal di sini, memang aku hampir tak pernah mendapati sikap kakek yang kasar seperti tadi. Biasanya jika ada masalah, mereka hanya bertengkar biasa, dan selanjutnya akan baikan kembali seperti semula. Setelah mengetahui sikap kakek, aku jadi tahu pasti jika sikap kakek tak seperti yang kubayangkan selama ini. Aku benar-benar tak mengira, padahal sehari-hari kakekku kenal sebagai pribadi yang ramah penyabar. Di dalam hamar, entah kenapa aku jadi kepikiran dengan nenek. Perasaanku tak tenang. Sejujurnya tadi aku ingin melerai pertikaian itu, tapi berhubung kakek terlanjur emosi, maka aku memilih diam dan meninggalkan mereka. Lama aku menyendiri di hamar, sampai tak lama kemudian ku dengar suara motor melaju. Rupanya kakek pergi meninggalkan rumah. Aku tak peduli kemana dia pergi, sebab yang ada di pikiranku hanyalah nenek saat itu. Sekepergian kakek, aku melangkah keluar mencari keberadaan nenek. Nampak dia sedang menangis tersendu-sendu di ruang tamu. Sepertinya masih belum bisa melupakan hal yang tadi. "Nek," ujarku menyapa. Nenek menoleh. "Kamu sekarang tahu sendiri kan, Jak? Gimana sikap kakek yang sebenarnya?" "Sabar ya, Nek," sahutku. "Sudah sering, Jak, kakekmu seperti tadi." Nenek berkata dengan mata yang berkaca-kaca. "Kenapa tadi nenek diam? Seharusnya nenek bisa melawan." Ujarku memberi semangat. "Percuma, Jak. Bisa tambah parah masalahnya nanti." "Memangnya ada masalah apa toh, Nek? Kok kakek sampai seperti itu?" tanyaku. Nenek diam tak menjawab, seperti ragu untuk bercerita padaku. "Ngomong aja, Nek. Siapa tahu Jaka bisa bantu," sahutku. "Jak, bukannya nenek nggak mau cerita, tapi ini masalah pribadi." "Gak apa-apa, Nek. Jangan sungkan. Mungkin dengan nenek cerita, nenek bisa lebih tenang pikirannya," sahutku. "Duh, gimana ya? Nenek sebenarnya sungkan mau cerita sama kamu." Ujarnya ngebuat aku penasaran. "Ngapain sungkan, Nek? Cerita aja," sahutku. Nenek nampak berpikir sejenak, sampai tak lama ia pun menjawab, "Ini masalah nafkah batin, Jak." "Maksudnya, Nek?" tanyaku. "Ya, sebenarnya sudah lama kakekmu sering marah seperti itu, tapi baru kali ini ia sampai kasar seperti tadi. Ya begitulah jika kakekmu kalau nggak puas dengan nenek." "Oh, jadi masalahnya itu ya?" ujarku. Nenek mengangguk. "Ya, kadang-kadang nenek jenuh kan, Jak? Nenek juga sebenarnya sudah nggak minat dengan kakek. Apalagi kalau minta, biasanya akan sampai pagi." Aku mengangguk. Dari sanalah aku pertama kali mengetahui masalah mereka yang sebenarnya. Rupanya kakek memiliki keinginan tinggi, sementara nenek seperti enggan dan tak berminat lagi. Jujur aku bingung juga harus jawab apa, apalagi aku masih awam dengan masalah seperti itu. Aku hanya berusaha menenangkan nenek. "Jaka ikut prihatin, Nek. Nenek sabar ya," kataku. "Iya, Jak, makasih ya. Nenek nggak tahu harus cerita sama siapa," ujarnya yang tiba-tiba menyandarkan kepalanya di bahuku. Jujur dak-diduk jantungku saat itu. Apalagi sebelumnya, nenek juga tak pernah bersikap demikian padaku. Ada rasa haru dan sedih, namun juga ada pikiran mulia yang tiba-tiba timbul di benakku. Tapi dengan segera, aku mengabaikan pikiran baik itu. "Jaka, ambilkan minumnya, Nek," ujarku. "Gak usah, Jak, nenek bisa ambil sendiri kok." Tapi aku tetap beranjak meninggalkan nenek, terutama agar pikiranku tak membayangkan hal aneh-aneh lagi. Kakekku merupakan orang tua dari ibuku. Dari cerita ibu, pekerjaan kakek sejak ia belum menikah
Memang pekerjaannya tidak ada yang benar. Kalau nggak judi, ya sabung ayam. Hanya saja sesekali ia ngojek di pangkalan dekat rumah. Bahkan aku pernah dengar juga jika kakek juga gemar selingkiu. Aku tak heran, karena memang pada dasarnya, meski kakek sudah berusia lanjut, namun masih ada sisa-sisa kegantengan masa mudanya. Hal itulah yang mungkin menjadi alasan mengapa masih ada yang naksir pada beliau. Bahkan wajah gantengnya itu juga diwariskan padaku. Hanya saja sikapku berbeda dengan kakek. Aku cenderung pendiam dan tak neko-neko. Sementara nenekku, sebut saja Nek Kokom, masih bisa dibilang lumayan cantik juga. Di usianya yang hampir berkepala 6, nenek masih nampak fit dan segar tentunya. Hal itu karena nenek masih rajin minum jamu dan berolahraga di pagi hari. Kadang aku heran sendiri dengan kakek. Kok bisa-bisanya istri secantik nenek sering dimarah-marahi? Walaupun sebenarnya dia merupakan istri kedua kakekku. Karena 5 tahun silam, nenek asliku meninggal karena sakit menahun. Waktu pun bergulir dan sejak pertikaian itu, aku jarang melihat kakek dan nenek ngobrol seperti biasa. Mereka seolah menyibukkan diri mereka masing-masing. Bahkan tak jarang, aku mendapati kakek kalau malam istirahat di ruang tamu. Mungkin saja dia mulai menyadari kesalahan yang kemarin itu. Hanya saja, sejak itu pula sikap nenek menjadi berbeda terhadapku. Beliau makin perhatian dan sering menemaniku ngobrol sepulang kerja atau bersantai di depan teras. Apalagi belakangan, kakek juga sering keluar rumah tanpa berpamitan. Sampai seminggu berikutnya. Ada satu hal tak terduga yang akhirnya kualami juga. Sama seperti peristiwa sebelumnya, pagi hari saat aku baru terjaga, suara ribut terdengar dari ruang tamu. Kakek dan nenek bertengkar lagi, namun bedanya saat itu kakek justru menampuar nenekku. Tentu saja aku yang mengetahui hal itu, segera melerai mereka. "Nggak perlu ikut campur kamu, Jak. Ini urusan kakek," ujar kakek sementara nenek menangis di kursi. "Bukan seperti itu jadi suami, Kek. Nenek juga perasaan. Tolong hargai dia," ujarku dengan nada tinggi. Sejenak kakek terdiam, lalu kemudian beliau berlalu menuju motornya dan pergi entah kemana. Aku yang masih mematung di depan pintu, segera menghampiri nenek yang duduk di kursi ruang tamu. "Nenek gak apa-apa kan, Nek? Aku ambilkan minum ya," ujarku. "Gak usah aja, biar nenek sendiri yang ambil." Nenek kemudian beranjak, namun baru saja hendak melangkah, mendadak dia duduk kembali. "Aduh, kaki nenek sakit, Jak." "Loh, nenek kenapa?" tanyaku. "Iya, tadi pas nenek menghindar, nenek terpeleset jatuh. Mungkin kesleo. Nanti agak siangan anterin nenek ke warung beli obat ya." Aku mengangguk. "Sabar ya, Nek. Nanti kalau kakek pulang, akan Jaka tegur, Nek," ujarku sedikit emosi. "Gak perlu, Jak. Kan kamu tadi nyuruh nenek sabar. Kalau kamu tegur kakek, nanti malah rumit masalahnya." "Ya, Nek. Maaf," sahutku menunduk. "Bisa tolong pijuatin kaki nenek nggak, Jak? Linu-linu soalnya." Aku kembali mengangguk. Nenek meletakkan kaki di kursi. Namun yang ngebuatku sedikit kahet dan terpaku, yaitu segitiga Bermuda nampak melintasi samudra Antartika saat itu. Hal itu sedikit banyak menyita perhatianku juga. Bahkan aku yang semula emosi seketika berubah diam membisu. "Kok jadi bengong, Jak?" ujar nenek membuyarkan lamunanku. Iya, Nek. Oh ya, bentar Jaka ambil minyak dulu," sahutku sambil beranjak menuju dapur lalu kembali menemui nenek. "Maaf, Jak. Nenek jadi ngerepotin kamu." Aku tak menjawab karena masih kepikiran apa yang tadi melintas itu. "Kamu nonton Segitiga Bermuda tadi ya, Jak? Kok langsung bengong begitu?" Enggak kok, Nek," ujarku sekenanya. "Gak apa-apa, Jak. Gak perlu sungkan. Lagian nenek sudah tua. Masak kamu masih kebayang gitu." Aku hanya tersenyum meresponnya. Aku memang paling akrab dengan nenek, meski aku bukanlah cucu aslinya. Namun ia sangat menganggapku cucu seperti pada umumnya. Aku juga tak pernah membantah jika disuruh-suruh olehnya, seperti beli-beli di warung atau membersihkan rumahnya. Jadi, nenek mau dibelikan obat apa? Sekarang Jaka berangkat ke apotik.
ujarku yang berpikir lebih baik cepat pergi dari sana. Biar nenek ikut saja, Jack, ya. Jangan, Nek. Nenek masih belum pulih gitu loh. Nanti kalau ada apa-apa di jalan gimana? Tanyaku yang khawatir. Nenek sudah mendingan kok, Jack. Lagian kalau di rumah, takut kakekmu pulang malah kaya tadi. Jika dipikir-pikir memang benar juga, kata nenek. Bisa saja kakek pulang dan bertindak seperti tadi. Ya sudah, Nek, kalau gitu, sahutku. Iya, tapi tunggu dulu ya, Jak. Nenek mandui dulu. Aku mengangguk, iya, Nek. Ayo, Jaka bantu. Aku kemudian membantu nenek beranjak mengambil handuk, lalu mengantar sampai depan pintu kamar mandui. Bisa kan, Nek? Tanyaku. Nenek mengangguk, sementara aku beranjak menuju garasi untuk menyiapkan motor mengantar nenek nanti. Namun baru beberapa langkah aku berjalan. Brak! Terdengar suara orang terjatuh dan secara bersamaan nenek memanggilku. Jaka! Dengan segera aku berlari menemui nenek dengan panik. Bahkan saking paniknya aku langsung masuk tanpa mengetuk pintu. Nampak nenek terjatuh, namun yang ngebuatku gagal fokus yaitu handuk tersebut sudah sedemikian rupa. Bahkan panorama alam semesta pun tak luput dari mata. Dengan ragu dan perasaan campur aduk, aku membantu nenek berjalan menuju ruangannya. Ja, sekali lagi makasih ya. Nggak perlu dipikir, Nek. Sudah seharusnya Jaka membantu, Nek, sahutku. Aku berusaha bersikap biasa, meski sesekali mataku terus tertuju pada fenomena alam semesta yang belum ada kabinet negara. Nenek sudah tua loh, Jak. Ujarnya yang tiba-tiba menyadari, jika sedari tadi aku memperhatikan hal tersebut. Enggak kok, Nek. Jak, kamu pengen ya? Sahutnya tersenyum. Aku tak menjawab. Jantungku dagdugdi. Yaka, ujarnya lagi yang tiba-tiba mengambil hikmah kehidupan dunia fana yang memang telah hormat sendirinya. Sontak aku kaget. Nek, ujarku. Bukannya menjawab, nenek justru memberiku sambutan perkenalan. Entah suatu rejeki atau apa, akhirnya aku menyambut sambutan mulia dan ceria tersebut. Jujur aku tak mengira jika saat itu akan menjadi saat paling beda. Nenek yang mengerti akan permasalahan yang kualami, dengan segera menyiapkan saran dan langkah solusinya. Dalam situasi tersebut, bagaimana aku bisa menolaknya? Apalagi tak baik menolak rejeki dari orang tua. Akhirnya, ku terima saran-saran tersebut dengan sukacita. Hingga akhirnya aku meletakkan hikmah kehidupan dunia fana pada wadiah yang tersedia. Tak kusangka rupanya nenek pandai bernyanyi juga. Apalagi saat menuju pangkalan militer beliau bersenandung lagu qosidah juga. Walau begitu, aku tetap pada tujuan utama, yaitu mengantarkannya hingga tiba di pangkalan udara Juanda. Anggap aja, ini ucapan terima kasih Nenek Jak. Tapi Nek, sahutku terjeda. Kamu kan sering bantu Nenek, apa salahnya jika Nenek membantu kamu? Terima kasih lo, Nek, sahutku. Esok harinya semua berjalan seperti biasa. Hanya saja yang berbeda, nenek tampak lebih ceria dari hari biasanya. Bahkan saat kakek kembali menegurnya, nenek tak lagi menangis. Dia tampak lebih tegar menjalani kehidupannya. Tentunya ada aku, yang selalu memberi semangat juang 45. Dan entahlah, sampai kapan aku menjalani kehidupan tersebut, dan sampai kapan semua akan sejahtera. Namun yang pasti, jika melihat nenek kembali ceria, aku merasa senang dan turut bahagia.